أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة اليقين لا يزول بالشك. Insyaallah kita akan membahas salah satu kaidah fikih yang pokok, yaitu apa? Kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Itu apa? Artinya adalah keyakinan tidak akan hilang karena adanya apa? Karena adanya keraguan. Tayyib. Ihdal qawaidul kubra al-khams. Jadi kaidah ini adalah salah satu dari 5 kaidah yang besar dalam masalah fikih. Ta'ni anna al-amru thabit biyaqini la yurfa'u illa bidalilin musawin aw aqwa. Maksudnya apa? Yaitu sesuatu yang sudah pasti atau sesuatu yang sudah dapat diyakini, la yurfa'u illa bidalilin musawi aw aqwa, yaitu tidak bisa diangkat atau tidak bisa dihilangkan kecuali apa? Kecuali dengan bukti yang setara atau bukti yang lebih kuat. Ini adalah yang dimaksud dengan al-yaqin la yazulu bisyak. Dan di sini disebutkan wa min tatbiqiha, di antara contoh-contoh daripada kaidah kubro. Di sini disebutkan contoh yang pertama adalah apa? Man tayaqqana taharatuhu wa syakka fil hadath fabaqiya ala tahuri atau fabaqiya ala tahar. Ada info buat kamu yang ingin serius belajar ilmu syariah, fikih, hadis, tauhid, dan lainnya. AOS Academy buka kelas persiapan syariah, 100% online, cocok untuk pemula meski belum punya dasar sekalipun. Sudah 14 kali menggelar tryout syariah dan terbukti berpengalaman. Pendaftarannya gratis, tapi hanya 15 kursi. Daftar sekarang di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Yaitu contoh yang pertama di sini disebutkan orang yang yakin dia sudah suci atau dia sudah bersih, atau seseorang tersebut yakin pada dirinya bahwasanya dia sudah berudu. Wa syakka fil hadath. Kemudian orang tersebut ragu apakah dia batal atau tidak. Fabaqiya ala taharatihi. Maka orang tersebut dihukumi tetap dan dianggap suci. Ini adalah salah satu contoh daripada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi ketika seseorang sudah yakin memiliki wudu, lalu kemudian muncul keraguan batal atau tidak, maka diambil apa? Maka diambil adalah orang tersebut masih punya wudu. Ini adalah contoh tentang kaidah al-yakin la yazul bisyak. Contoh yang kedua di sini disebutkan apa? Man tayaqqana dukhulul waqti shalah wa syakka fi khurujihi fawajabat alaihi. Maka di sini disebutkan man tayaqqana dukhulu waqti shalah. Apabila orang yang yakin waktu salat itu sudah masuk, dukhulu waktu shalah, wa syakka fi khurujihi, dan orang tersebut ragu apakah sudah habis atau belum waktunya, gitu kan? Fawajabat alaihi, maka salat tetap wajib baginya. Ini adalah contoh daripada kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Jadi ketika seseorang itu sudah yakin bahwasanya waktu sholat itu masuk, kemudian setelah yakinnya muncul adanya keraguan bahwasanya waktu sholat itu sudah habis atau belum. Maka yang dianggap adalah waktu sholat tersebut tetap masih ada sesuai dengan keyakinan orang tersebut di awal. Jadi tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Tayyib. Contoh yang ketiga di sini disebutkan apa? Man tayaqqana biddain wa syakka fis sadadi wa syakka fis sadadi faddainu baqin fi dhimmatihi. Ketika seseorang itu yakin bahwasanya dia punya utang, wa syakka fis sadad, kemudian orang tersebut ragu apakah dia sudah membayar atau belum, faddain baqin fi dhimmatihi, maka utangnya itu masih dianggap ada.
Karena apa? Karena di awal orang tersebut yakin bahwasannya dia masih punya utang. Kemudian muncul adanya keraguan apakah orang tersebut sudah bayar atau belum. Maka dalam masalah ini orang tersebut dihukumi utangnya masih ada disebabkan keyakinan seperti yang diyakini di awal. Taib, ini adalah 3 contoh daripada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Taib. Wa daliliha minas sunnah. Kita sekarang mengambil contoh daripada hadis. Disebutkan dalam hadis, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajida rihan." Rawahu Muslim. Yang artinya apa? Jika salah seorang dari kalian itu merasakan sesuatu di perutnya, fi batnihi, sesuatu di perutnya, ada sesuatu di perutnya. Fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan kalian keluar dari masjid hatta yasma'u sautan aw yajida rihan. Sampai kapan? Sampai orang tersebut itu mendengar suara atau yajidu rihan, atau mendapatkan atau mencium aroma yang tidak sedap atau aroma yang bau. Maka dalam hadis ini bagian daripada contoh al-yaqinu la yazulu bisyak, yaitu apa? Tentang orang yang ragu apakah dia batal dari sholatnya atau tidak. Maka Nabi SAW mengajarkan jangan dianggap batal sampai benar-benar yakin itu mendengar suara atau mencium aroma tidak sedap. طيب. شكرا على حسن اهتمامكم.